Jangan tujuan yang cuman Saat untuk gitu. periode sementara gitu kan. Cuman untuk pansos atau mau coba-coba, jangan mikir kayak gitu. Halo semuanya, kali ini kita kedatangan tamu organisasi resmi dari sekolah, yaitu Ketua OSIS Angkatan tahun 2019-2020 dan Ketua OSIS Angkatan tahun 2020-2021. Wow. Bisa perkenalkan diri dulu Bapak. Perkenalkan diri dulu. Dari yang lebih tua. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitriani, Ketua OSIS periode 2019, periode 2020. Gantian. Lambat ya. Lambat. Telat ya. Perkenalkan, nama saya Taufik Anwar, Ketua OSIS periode 2020-2021. Wah, lemes ya, Bun. Ya, lemes banget. Dikencengin dikit, lagi. Puasa. Semangat pagi dong, semangat pagi. Pagi. Pending. Jadi, Otaknya pending. Gimana nih Kak, kabarnya di masa pandemi ini gitu? Alhamdulillah baik. Dikerisin lagi suaranya agar mic-nya kedengeran. Oke, alhamdulillah baik sih dari kami sendiri. Baik, kesehatan baik, alhamdulillah. Dompet aja yang enggak baik. Terkuras banget rupanya ya. Iya. Gimana untuk OSIS pada masa pandemi kayak gini? Yang pasti lebih susah buat kegiatannya, cuman mencoba beradaptasi aja dulu sih. Soalnya kan nggak tahu sampai kapan pandeminya kan. Jadi beradaptasi dulu aja. Ya. Udah sekitar satu setengah tahun nggak sih? Iya nggak sih? Iya, Pandemi. hampir 1,5 tahun. Gimana perasaannya pas lagi Anda yang menjabat gitu, tiba-tiba virus corona yang datang gitu? Iya. Kenapa? Gimana perasaannya? Berasa apa ya? Dapat door prize ya. Iya, terus kayak jackpot gitu loh. Jadi 1,5 tahun nggak ngapa-ngapain. Itu perasaannya gimana? Yang pasti bahagia sedikit ya, mengurangi adanya Beban lembaran pikiran. LPJ, proposal. Iya juga. Tapi yang sih. kedua jadinya nggak enak juga, soalnya kan kurang gitu kan buat kegiatannya dari OSIS. Itu kurang lah yang pasti. Iya kan, kayak prokja banyak yang nggak ada ya kan? Banyak yang ketunda, banyak yang gagal. Acara-acara juga. Banyak yang gagal. Kalau untuk Kak Ayu nih, gimana? Tanggapannya setelah pas lagi mungkin bisa dibilang melepas jabatan kepada adik kelas gitu. Tiba-tiba semua ini terjadi gitu. Gimana tanggapannya? Apakah prihatin gitu kepada adik kelas gimana? Adik angkatan? Kalau aku sendiri sih kaget ya, karena mereka harus beradaptasi. Karena dari awalnya masih offline, masih sama-sama, terus tiba-tiba langsung semuanya via online. Rapat aja harus via online juga gitu. Jadi Masa? tantangan tersendiri sih bagi mereka. Kalau selama pandemi, OSIS itu pernah ngadain event apa aja? Nah, ketua OSIS ya nih. Yang ini Yang dong. sekarang. Seharusnya yang sini. Iya, yang sekarang, yang Malah sekarang. kesini Yang, Anda. yang lama kan gak tahu apa-apa. Malah kesini. Iya. Kemarin event yang sudah terjalani itu yang pasti PPDB, Oke. penerimaan murid baru kan. Terus yang kedua MPLS. Yang ketiga sempat terjalani 17 Agustus. Sempat jalan kemarin. Itu lewat online juga. Online. Semuanya online. Mulai dari PPDB sampai 17-an itu jangka waktunya online semua udah. Sampai sekarang malahan. Kecuali semalam yang soal itu loh. Kegiatan bakti sosial yang buat banjir itu kan. Oh iya, itu kemarin offline, ada sempat. langsung turun ke lapangan. Oh iya juga ya kan, pas lagi kemarin tuh Kalsel dilanda bencana Banjir besar-besaran. banjir gitu, bencana pasti banjir besar-besaran dan OSIS langsung Ya langsung turun turun. ke lapangan. iya. Bisa ceritain nggak pengalaman dari masing-masing masa nih, kan ada yang udah lulus, masa pas masih menjabat tuh gimana dan yang saat menjabat tuh gimana? Coba. Kan ada perbedaan nih antara masa pandemi sama masa yang belum pandemi. Iya. Itu ada apa aja perbedaannya dari OSIS sendiri ya? Iya. Coba. Oke. Kalau misalnya di masa sebelum pandemi itu kegiatannya lebih terorganisir sih kalau dari aku, karena punya planning tersendiri kan, eventnya harus kapan,
panitianya dibentuk kapan dan proposal itu udah jalan duluan gitu. Kalau misalnya mereka yang yang online mendadak kan, jadi mungkin persiapannya agak kurang. Terus kalau misalnya secara offline itu enak, bisa berinteraksi sama anak-anak OSIS sendiri. Benar-benar lebih seru sedih. Ya. Iya, ada feel-nya tersendiri lah. Ada rasanya sendiri. Suasananya agak berbeda gitu kan. Lebih enak. Kalau yang dari yang zaman pandemi nih, Gimana? perasaan Anda sendiri? Yang pasti susah gitu kan, karena pasti ada kendala dari anggota-anggota OSIS, pengurus OSIS yang lain pasti ada kendala kalau buat kegiatan secara online. Yang pasti satu kuota, media, pasti. waktu. Soalnya kan pembelajaran juga secara online kan. Iya, benar. Jadinya bisa aja benturan sama kegiatan OSIS nanti. Belum lagi jaringan ya. Iya, belum lagi jaringan, itu belum termasuk tuh. Pas lagi rapat ya kan putus-putus. Mati lampu juga ya kan. Mati lampu, tiba-tiba Tanyain. pending. Iya, tiba-tiba muter-muter gitu. Ada buffering. Iya. Terus untuk kedepannya next eventnya lagi ada apa? Untuk di online ya? Kira-kira ada apa? Kalau untuk next event mungkin yang terakhir ini ya, kalau dari angkatan kerja aku, OSIS aku, LDKS belum. Oke, Masih LDKS. menjabat kan ya, masih menjabat. LDKS itu apa dulu? Latihan dasar kepemimpinan siswa. Iya. Oh. Buat ngelatih jiwa-jiwa kepemimpinan OSIS. Iya. Kayak Buat segitu. yang mau masuk. Yang melatih mental gitu ya? Melatih mental. Itu gimana tuh? Kan Melatih online pengetahuan. nih. Kemungkinan nanti spoiler dikit ya. Iya, spoiler lah, tapi Spoiler jangan banyak-banyak. Kemungkinan nanti bisa offline secara langsung di lapangan, karena kalau untuk LDKS misalkan dijalani secara online itu kurang efektif Iya, mungkin. benar Karena soalnya nggak bisa bertemu langsung kan sama orang iya. sama orangnya. Itu yang pasti itu satu, kegiatannya agak susah, koordinasinya agak susah. Sisanya ya karena OSIS itu kan kebanyakan ngomong yang pasti. Iya, Public public speaking. Paling penting itu. Sistemasi OSIS-nya, organisasiannya. Nah, itu harus dipelajari secara bagus Benar. pada saat LDKS itu. Jadi mereka harus diberi pengetahuan yang mumpuni sebelum masuk ke dunia organisasi. Benar juga tuh. Pas lagi ini mau tanya ke Kak Ayu gitu. Pas lagi Kak Ayu tersebut kan event bisa dibilang agak lumayan banyak gitu. Iya, benar. Iya benar. Itu kan pasti ada komentar-komentar buruk dari netizen sekolah. Warga gitu. sekolah. Warga sekolah yang Iya. mungkin agak terganggu gitu. Gimana cara ngatasin komentar buruk tersebut? Sebenarnya gini, OSIS itu adalah semua warga sekolah. Oke. Nah, jadi kalau misalnya mereka komentar buruk tentang OSIS, sama aja mereka juga ngehina diri mereka sendiri karena mereka OSIS. Sedangkan kalau kita yang ngejalanin namanya pengurus OSIS. Oke. Gitu. Nanggepin komentar buruk nggak ada habisnya. Jadi mending bikin planning buat ke depan, apa sih yang harus kita perbaikin, komentar-komentar apa yang bisa kita perbaikin gitu. Gak usah fokus sama komentar buruknya, tapi cari celah di mana kita dipuji. Benar. Hidup saya. Kayak gitu. Satu kali ngomong langsung. Hidup saya. Kalau untuk sekarang kan mungkin Nggak nemu komentar buruk gak sih pas lagi online kayak gini? Kayaknya nggak ada deh. Ada. Ada. pasti Oh ada. Pasti ada. Kapan? Pasti ada. Gimana? Kan biasanya kalau keseringan event tuh pasti ada aja yang ngomong event terus OSIS katanya. Terus? Capek. Tapi kan pas saat kayak gini kan sedikit event nih. Terus ada yang komen, kok OSIS nggak ada event, nggak ada kerjaan ya? Iya. Serba salah gitu ya. Serba salah. Kebanyakan kegiatan. Pasti ada di setiap Di komen angkatan juga. pasti ada pro dan kontra masing-masing. Tinggal cara penanganannya aja lagi masing-masing itu kayak gimana. Benar itu. Aku mau tanya ke kalian masing-masing nih. Komentar terpedas apa sih yang pernah terdengar di telinga kalian pas lagi kalian menjalankan event atau menjadi pengurus OSIS? Komentar terpedas apa? Ya, kita mulai dari Kak Taufik dulu. Gimana? Apa ya? Yang paling biasa aja udah, yang paling umum. Yang paling pedes aja lah. Yang paling umum pasti udah tahu kami. Yang paling umum apa?
budak sekolah. Jadi babu sekolah itu paling umum. Itu gitu. paling umum udah. Yang paling Biasa. pedas. Paling pedas izin terus nggak ngapa-ngapain, padahal nggak ngapa-ngapain katanya. Itu oknum guru. Enggak, temen. Oh, teman Ada kirain oknum guru. Kan kami nggak tahu kan. Oh iya, nggak tahu. Kami nggak tahu. Anggap aja kami nggak tahu. Iya, Anggap aja. iya. Bisa aja gitu kan ya. Enggak maksudnya enggak condong ke arah guru, cuman bisa aja. Bisa aja. Tapi kadang sih Iya. iya. Oke. Kalau untuk Ayu gitu, apa komentar terpedas dari Kalau aku pribadi pernah dengar omongan teman sendiri bilang gini, ngapain sosis, nilainya kok bisa tinggi, dapat dari mana, katanya kayak gitu. Kayak langsung kaget, aku usaha gitu, nggak cuman nyetor nama sebagai ketua OSIS gitu. Oke. Biasanya itu. Itu kalau misalnya untuk organisasi paling nggak suka kalau misalnya dibilang babu sekolah, itu sih. Ya bener sih. Cara Untuk nanggepin yang ini. nilai tadi juga kan ibaratnya masuk OSIS juga kalau nilai mah nggak tergantung sama OSISnya ya kan. Bener. Itu kemampuan diri kita sendiri Bu, gitu. Pribadi masing-masing. Kan ada juga nih OSIS, masuk OSIS katanya pasti naik. Buktinya kan temen kita ada yang nggak naik. ada Nah, anggota OSIS yang nggak naik Nah, gitu. jadi bener kan banget. nilai itu kan tergantung dari diri kita sendiri. Bisa Semuanya balik ke nggak- pribadi masing-masing. Nah, iya, bisa nggak bagi waktu untuk OSIS sama Iya. pelajaran. Maksudnya sih berarti cuman tambahan aja. Nah, iya, untuk mengembangkan diri ya kan. Nah, Tapi sebenarnya nih ya perlu kalian ketahui bahwa mereka itu sebagai ketua OSIS bukan fokus ke ketua OSIS doang, tapi nilai mereka juga tinggi-tinggi. Iya. Bisa dibuktikan kayak sekarang Kak Ayu masuk ke universitas itu melalui SNMPTN lulus gitu, dan juga Kak Taufik sekarang Sudah lulus juga SNMPTN gitu. iya. Jadi bukan cuman modal nama doang. Gila. Gak percaya. Gila. Jadi bisa dibilang bahwa untuk jadi ketua OSIS itu sulit nggak sih buat mempertahankan nilai juga dan membagi waktunya iya, ya, kan? membagi waktu gitu waktunya. Mulai dari kayu. untuk membuktikan juga gitu Iya, bahwa yang udah lulus dulu ya kan. gimana yang udah lulus. Kalau aku gini, ditantang mama waktu jadi ketua OSIS, Ayu kalau mau tetap jadi ketua OSIS, kamu tetap harus ranking 1, gak bisa mundur dari itu. Kalau enggak, ya udah keluar gitu. Dari situ aku coba manage waktu sendiri. Jadi pas waktu orang istirahat, aku nggak makan, tapi malah ngerjain tugas gitu. Jadi misalnya waktu pembelajaran aku harus keluar OSIS, aku bakal janji ke guru sebelum pulang sekolah aku bakal ngumpul tugas itu, walaupun ibaratnya mempertaruhkan lah ibaratnya waktu istirahat aku gitu. Manage waktunya kejaga banget sih di OSIS, dari yang ibaratnya santai-santai terus harus benar-benar ngepres waktu gitu. Benar itu. kalau untuk Kak Taufik sendiri gimana? Yang pasti kalaunya ada kegiatan lain selain jadi siswa kan tugas utamanya Belajar. mau bagaimanapun belajar kan sebagai siswa, itu peran utama yang di sekolah meskipun OSIS. Kalau ada tambahan misalkan kayak ekstrakurikuler atau organisasi, yang pasti satu agak susah manage waktunya kan, bagi-bagi. Itu satu permasalahannya. Yang kedua untuk masalah nilai tadi itu juga susah, soalnya kan OSIS sering izin kan, Pas iya, lagi benar. pasti pas itu. lagi jam pelajaran. Sering izin. Biasanya ada temen yang baik gitu. Misalkan ada tugas gitu kan. Terus? Bisa aja berdua berunding setelah pulang sekolah atau dibantu lihat online. Oke. Tiba-tiba ada yang ngechat gitu kan, ini jawabannya nomor ini. Ya Kayak gitu. itulah. Baik banget ya. Iya, Kayaknya bukan ada teman tiba-tiba yang deh. mendukung. Ada Kayaknya teman bukan yang mendukung. tiba-tiba deh. juga. Kayaknya dia yang ngechat cowok nomor 1 apa? Kayaknya bukan dia deh yang ngirimin langsung pas. Iya, pasti ada yang Iya. kaget kan. Ada Buka kakak kartu lingkong nggak sih? gitu kan. Buka kartu nggak sih? Nah, Bang, ngomong-ngomong tadi nih, pernah nggak ngerasa kayak gini nih, kayak ngeluh, capek, aduh kok capek banget ya jadi ketua OSIS, harus bagi-bagi waktu, harus gini amat gitu, pernah nggak? Gimana? Pernah ada rasa jenuh gitu kan? Setiap orang kan pernah kan? Pasti itu. Pernah gitu. Kayaknya jawabannya sama deh. Gimana Sering, pasti. gimana juga Sering. cara menghilangkannya untuk rasa jenuh itu sendiri? Kalau aku sendiri pasti pernah. Nah, Pernah juga berpikir buat
udahlah aku berhenti gitu jadi Ah, ketua iya OSIS. itu pasti ada tuh, Capek pasti. Ah. gitu. Terus di saat yang kayak benar-benar dapat tekanan dari OSIS, entah dari anggota-anggotaku sendiri yang kayak misalnya, Kak aku mau keluar, Kak aku capek. Oh, Terus, iya. nah, Itu dari itu lebih kayak Lebih tekanan ngena di batin. mental. aduh begitu ya kan. Aku gagal ya gitu. Iya. Belum lagi dapat tekanan dari orang tua, dari guru yang katanya nilai kamu harus segini, harus pertahanin kayak gitu. Jadi buat bangkit itu sendiri sebenarnya dari kita sendiri sih. Aku punya moto hidup namanya gini. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa menghancurkanku kecuali diriku sendiri gitu. Wah benar tuh. Bagus sekali moto hidup ya Pak. Kalau misalnya ya mau berhenti ya aku sendiri yang nentuin gitu. Dan cara bangkitnya ya balik lagi ke tujuan utamamu gitu. Kalau aku mundur jadi ketua OSIS, gimana anggota-anggotaku? Mau nggak gitu iya, naik? benar. Mau nggak jalan sendiri? Itu sih yang kupikirin. Terus dari orang tua juga sama dari guru, aku juga nggak mau bikin kecewa gitu. Coba aja balancekan keduanya gitu. Walaupun ya berat, tapi itu harus gitu. Benar. Kalau dari Taufik sendiri tuh. Ah, kurang lebih jawabannya udah diambil semua sama dia ya. Oke. Apa ya, kalau jenuh sering, capek sering, karena kan kegiatan, kalau di sekolah kegiatannya nggak cuman organisasi aja, ada ekskul lain kayak basket, musik tradisional gitu kan. Jadi lebih capek lah setidaknya, belum lagi belajar, kejar tugas. Kalau untuk menghilangkan kepenatan biasanya olahraga Olahraga. biar sehat. Perasaan Mas tapi penat deh. Biar sehat. Tambah penat deh perasaan. Iya. Mungkin karena dia suka olahraga. Iya, kan? iya, bisa. jadi kayak refleksinya olahraga gitu Iya. kan. Menyehatkan fisik, melemahkan mental. Bener-bener. Jadi kan tadi kalian cerita bahwa kalian sering izin pas lagi jam pelajaran dan pernah capek juga ngeluh gitu. Apa aja sih ya bayaran atau yang kalian dapat gitu pas lagi setelah masuk OSIS? Apa aja yang kalian dapat? Kalau Upik dulu aku dulu nih. Terserah. Terserah deh. Yaudah yang anu dulu deh. Iya ya udah dulu dong. Yang mudah dulu. Oke. Kali gantian. Yang didapetin dari OSIS. Paling penting pengalaman berorganisasi, ngatur event, nambah public speaking, itu 2. Yang ketiga, secara tidak langsung kalau OSIS itu lebih akrab sama guru, sama Iya teman-teman seangkatan, meskipun beda jurusan loh ya. Iya. Bisa lebih akrab sama teman benar, satu benar. angkatan. Karena kan kita nggak di satu titik itu aja, banyak titik yang kita benar-benar. rangkul jadi satu dari OSIS itu. Apalagi ya? Ya udah gantian lu deh. Bisa telak otak ya. Nge-lag, not responding. Ayo, enggak. Kalau misalnya dari aku sendiri itu ya bener sih pengalaman itu nggak ada duanya gitu. Dan berlaku sampai aku kuliah sekarang gitu. Kayak misalnya dari OSIS itu sendiri tahu gimana cara ngejalanin event, jadi divisi acara tuh gimana, terus cari dana untuk kegiatan itu gimana, tahu banget itu. jadinya. Bener. Poin utamanya. Dana. Bener, dana itu penting banget. Permasalahan. Terus tuh gini, kalau misalnya aku sendiri ada efek positifnya di pembelajaran ya, gini. Ada materi yang bisa aku jawab dari pengalaman aku di OSIS Iya. gitu. Oke, Nggak iya semua benar-benar. full materi buku. Benar. Kan? Bisa. Nah, gitu. Terus aku pengalaman berharga banget ya bisa keluar kota dari OSIS. Gitu, bener-bener Bisa jalan di ceritain OSIS. nggak itu kayak gimana? Pas lagi awalnya Iya itu. itu. Jadi Benar, cerita. Panjang nih. Kita cerita. Sejam setengah. Kita cerita. Ayo, Kita boleh. cerita. Panjang. Dengar. Enggak, masih lama kok. Masih. Jadi waktu itu aku magang, terus tuh dapat kabar dari Waka Kesiswaan bahwa di situ ada pertemuan seluruh ketua OSIS se-Indonesia. Wow, Oke. gila. Terus? Jadi kayak, hah beneran gitu. Dan eventnya itu di Surabaya. Waktu itu di Surabaya. Surabaya. Oke. Tanggal 29 April, bulan ini. Bener banget, 2 tahun lalu. Nah, acaranya itu di Surabaya, itu
mengupas tuntas tentang kepemimpinan. Jadi aku benar-benar dilatih di sana gimana jadi pemimpin, tapi bukan pimpinan. Kalau pimpinan itu kan Iya. dia orang, berdiri iya. terus Iya. nyuruh-nyuruh kan. Iya, itu Nah, pimpinan. Beda. kalau pemimpin dia ikut kerja, dia memang ngarahin tapi dia ikut terjun gitu. Itu sih benar-benar. yang aku pelajari banget dari OSIS. Jadi pengalamannya emang gak ada duanya lah gitu. Iya. Banyak banget yang bisa aku dapat dari OSIS. Terus kayak lomba-lomba, alurnya juga dari OSIS. Guru-guru kenal aku, terus guru-guru ngarahin, ayo ikut lomba segala macam. Itu alurnya juga dari OSIS. Kalau misalnya nggak OSIS, mungkin aku nggak bisa sampai naik pesawat gratis lah Wah, iya ibaratnya benar. gitu. Pasti. Seru ya. Itu bisa diperjelas dulu, dalam satu provinsi itu berapa OSIS? Gini, jadi waktu itu ada dua ketua OSIS dan dua ketua keagamaan. Oke. Nah, ada 4 aja jadinya nih 4 aja yang berangkat ke sana. per provinsi. Jadi waktu itu ketemu 33 provinsi waktu itu masih. Seru ya. Oh, seru. Seru Bisa banget naik ya. gratis. Iya, Iya, makanya gratis. lebih Gratis. cari Itu pengalaman. di seleksinya itu kok bisa SMK 1 yang terseleksi gitu? Kok bisa? Terpilih ya. Ya. Mungkin karena dari reputasi sekolah itu sendiri ya, akreditasi sekolah kita A. Jadi dipilihnya itu A. yang terbaik Ah, gitu. iya dong, Nah, pasti. waktu itu nggak tahu juga, nggak ada bayangan kepilih gitu. Nah, tiba-tiba Ayu katanya berangkat di bulan April, tiket pesawat udah dipesan kayak gitu. Jadi, hah, beneran? Gak nyangka. Nelpon ya. Mm-mm. Bang April pergi ya. Oh, gila. Andaikan saya gitu, Andaikan. Pak. Ini khusus pertanyaan buat Kak Ayu nih. Kak Ayu kan bisa dibilang sudah lulus kan? Iya. Sudah lulus dari SMK. Pengalaman apa sih yang paling bermanfaat buat setelah lulus? Pengalaman OSIS yang paling bermanfaat setelah lulus kayak gitu? Pengalaman yang paling bermanfaat itu dari organisasinya sendiri sih ya. Kayak gimana ngatur eventnya itu tadi yang ku bilang. Karena di kampus itu sama gitu, tapi lebih kompleks. Jadi kayak lebih panjang banget alurnya. Tapi karena kita paham, jadi ya bisa nerapinnya itu. Iya, benar. Terus manajemen waktunya juga lebih ketata banget aku sih setelah masuk OSIS daripada sebelum masuk OSIS gitu. Itu banget kerasa. Apa benar di anggota OSIS di OSIS itu ada senioritas? Apakah itu benar? Aku dulu atau Pik dulu nih? Silakan. Yang lebih Lanjut tua aja, aja. lanjut. Yang lebih mengetuai boleh. Kata senioritas ya. Oke. Senior itu pasti ada, Oke. tapi untuk pasti ada sih dalam setiap lingkup, kayak dari angkatanku aja ke angkatan UPIK pasti ada gitu. Walaupun ibaratnya bukan aku yang nerapin, tapi pasti ada gitu. Kalau dari aku pun ya ada sih kena senioritasnya, kayak tiba-tiba nyuruh mereka apa segala macam gitu. Jadi senioritas itu pasti ada, tapi beda basic senioritasnya itu buat ngehukum atau buat ngasih pengalaman gitu, supaya mereka juga kayak misalnya nih ya, mereka nggak ikut rapat, sedangkan rapat itu buat acara besok. Nah, kalau misalnya dari aku pribadi, aku akan ngukum dia gitu, karena kalau misalnya besok acara gagal, gimana? Kalau cuma salah dia gitu. Iya, benar. Nah, ya kan? Jadi basicnya itu tergantung kembali ke kitanya sih, gimana nanggepinnya. Kita nganggapnya itu sebagai hukuman atau sebagai pembelajaran buat kita. Tapi kalau ngasih hukuman, layaknya nggak bisa berat-berat yang kayak sampai ngehukum, sampai ngelukain gitu ya. Jadi kayak lebih oke, ngasih pengalaman, tapi janganlah buat mental mereka down sampai akhirnya keluar gitu. Oke. Tentang hukuman tadi, hukumannya tuh hukuman apa sih kalau boleh tahu? Kalau di OSIS sendiri, kita punya namanya peraturan. Pasti di setiap organisasi punya peraturan tersendiri kan. Di rumah Nah, pun ada. kalau misalnya kita setiap event ada telat atau apa segala macam, kita punya hukuman yang biasa kita sering ya. 1 menit itu 5 kali push up, itu pasti. Terus kalau misalnya hukuman lain, kalau udah keterlanjur berat banget gitu, kita namanya punya surat peringatan. Itu terdiri dari 3. Iya, benar. SP1, SP2, SP3. Kalau misalnya masih
udah diomongin tapi nggak masuk juga. Ya udah kita ngeluarin namanya surat peringatan gitu sih. Nggak mau juga ngerusak mental mereka supaya nggak masuk OSIS gitu. Oke, kalau untuk Taufik gitu, ngerasain gak sih senioritas di antara angkatan kamu dan angkatan Kak Ayu? Pasti kalau senioritas itu mau bagaimanapun Ada. namanya di organisasi itu pasti ada. Heeh. Tapi kalau dari aku pemahaman tentang senioritas itu gini. Senioritas itu untuk memberi batas, bukan untuk menindas. Benar-benar. Gitu. Jadi anggap aja nih adik kelas sama kakak kelas. Benar kan kakak kelasnya nih lebih tua, lebih senior. Tapi bisa aja pengalaman si adik kelas ini lebih banyak. Bener tuh. Iya benar. Cuman namanya sopan santun, tata krama itu kan harus tetap dijalani. Itu gunanya senioritas. Mungkin cuman sebatas itu aja. Kalau untuk kreativitas itu nggak boleh dibatasin. Iya benar. Karena itu tujuan organisasi buat itu kan. Kalau dari aku Oke. Iya bener banget sih. itu buat nampung kreativitas pertama. Sama kalau aku sih lebih buat antara kakak kelas sama adik kelas nih senioritasnya itu bukan senioritas cuman lebih ke kekeluargaan. Soalnya kalau dari pengalaman aku misalkan kita ngejalanin sesuatu itu secara kekeluargaan itu lebih keluar gitu. Hasilnya lebih bagus. Karena kan nggak ada tekanan dari manapun. Gitu kan. Ya benar sih. Kalau untuk sekarang kan di masa pandemi kayak gini, ada nggak sih masih senioritas Iya. itu atau kayak disuruh-suruh gitu? Untuk angkatan Taufik ya. Iya, pasti dong. terlebihnya. Untuk Berat banget nih Iya. topiknya. Kalau soal yang suruh-suruh tadi bukan suruh cuman arahan lah. Oke. Karena kan secara tidak langsung dari ketua OSIS juga harus ngasih arahan kan Pasti. supaya OSIS tetap di jalan yang lurus gitu. Nggak belok. Nggak belok Sudah gitu kan. banget. Apalagi tadi? Ya bukan blank. Ya ngeblank sama. Sama. Pas lagi di masa pandemi ini ada nggak sih senioritas? Iya. Tergantung. Oke. Tergantung dari jumlah banyaknya interaksi. Bener banget. Kalau interaksinya kurang berarti senioritasnya kurang juga dong. Iya dong Iya, pasti. berarti kita simpulkan bahwa ada tapi nggak terlalu. Nggak ya. terlalu. Tapi bisa dibilang senioritas itu bukan kayak harus dihukum banget gitu Enggak. kan. Enggak. Tapi lebih ke mendidik sebenarnya. Kalau udah kami nggak ada lagi, gimana kalian kayak gitu Iya. kan? Mempersiapkan gitu kan. Bekalnya pas lagi nggak udah kakak-kakaknya udah pada lulus Iya. supaya Iya. ada bekalnya nanti buat ngejalanin buat ngeterusin supaya tetap jadi nomor 1 kayak Iya. gitu ya di Ya, OSIS-nya. amin dan tetap jadi nomor 1. Ini banyak juga yang nanyain gitu. Yang awalnya masuk 30 kok yang keluarnya cuma 15. Itu biasanya gitu. di di angka bulan-bulan ke atas ya. Iya, Kan biasanya gitu. awal-awal pendaftaran tuh banyak tuh. Banyak sampai gitu. 70. Berebutan ya. 20, Iya, berebutan. Nah, Sampai diseleksi Iya. gitu. Pas lagi udah keluar kok orangnya cuma 15, ya 10 gitu. 30, Kok bisa iya. kayak gitu. Kok bisa gitu tuh. Bisa kasih tahu ke kami kenapa itu? Kenapa anggota keluar? Eh, kenapa sih anggota keluar? Pertama mental ya, kayaknya nggak Oke. siap gitu. Padahal di LDKS itu udah diajarin mentalnya, tapi ketika dia ikut kepanitiaan, mental dia tuh sebenarnya ngarahin atau gimana gitu kayak jadi kayak salah persepsi Iya, sendiri salah paham. gitu, salah Iya. paham. Nah, pertama mental. Mereka nggak siap untuk menghadapin dunia organisasi yang memang penuh tekanan. Iya. Iya. Nah, terus yang kedua fisik, capek kan? Iya benar. organisasi. pasti banget capek. sih. Iya kan? Dari pagi, dari subuh loh, gitu sampai malam, bahkan nggak pulang. Itulah organisasi sih. Iya. Nah, fisiknya nggak kuat. Serius Pengalaman banget tahu. nih. Fisiknya nggak kuat, jadi kayak mutusin. Alasannya pasti kayak gini, Kak, aku punya penyakit dan orang tua aku nggak izinin. Iya. Kayak Iya gitu. sih. Klasik Ada ya. kayak gitu klasik. Klasik.
Klasik Mainstream itu. banget itu. Itu sudah klasik banget itu alasannya. Pengen nolak tapi udah bawa-bawa orang tua gitu Iya, kan. nggak bisa Iya. juga Iya. kalau udah izin kan. Tapi kalau dipertahanin juga kan ya nggak bagus juga. Iya, malah jadi merusak nama, mengganggu kinerja kerja dari OSIS itu sendiri. Jadi fisik, mental, sama dari mereka sendiri emang nggak mau, emang kayak nggak punya komitmen tersendiri sih. Karena kalau misalnya kamu aja gitu yakin buat masuk di suatu organisasi, kamu akan tekunin sampai akhir. Tapi kalau misalnya udah aku masuk buat nyoba-nyoba gitu, kalau udah masuk buat nyoba-nyoba ya pertengahan jalan udah ngerasain rasanya kan nih, ya udah mending keluar, susah gitu. Ah. Tujuan awalnya. Tujuan awalnya udah melenceng dari Coba-coba. itu, coba-coba Tujuannya cuma coba ya. Awalnya saya cuma coba-coba. itu sih. Apalagi yang TP-TP ya kan, cuman TP-TP. Nah, iya bener banget tuh, anak OSIS sebenarnya dibilang gini, mau cari pesona ya, Iya. nah mau deketin kakak kelas gitu pasti Iya. kan ada mau Aduh. gitu. Sebenarnya aku sendiri ngerasain di OSIS ya nggak bisa gitu juga gitu loh, kayak Iya, emang pasti. terbatas. Iya. Ya, benar. Ada pride yang harus dipertahankan Iya, gitu. bener. Nggak semudah itu gitu. Heeh. Kalau misalnya anak OSISnya aja udah buruk di mata orang, otomatis siswa yang lainnya itu gimana gitu. Iya, itu Kan pasti. tanggapannya pasti udah beda Ah. gitu sih. Itu balik lagi ke komentar buruk Iya. ya netizen Ya, warga warga. gitu. Kalau Kalau aku untuk bener ya, aku mau tanya nih. Kan ada juga nih yang masuk OSIS cuman buat kayak pansos. Iya. Nah, Iya, kan biasanya oke, ada tuh. simple. Nah, Heeh. itu kan bisa dilihat dari warga sekolah itu sendiri sama anak OSIS tuh. Nah, untuk tanggapan dari anak OSIS itu sendiri gimana? Apakah kayak ini orang kenapa? Ini orang kok gini amat gitu. Itu apa langsung dihukum, dikeluarkan atau ada apa tadi? komunikasi Nah, daerah ada dulu. komunikasi dulu. Kalau misalnya dari kami sendiri untuk yang tebar pesona atau segala macam, memang pertamanya konsepnya pasti buat tebar pesona gitu. Kayak pasti ada kecenderungan anak OSIS bakal terkenal nih, mau Iya. ikut Ah. gitu. Aku pribadi gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang gimana sih ngejalaninnya, masuk aja dulu ke OSIS gitu. Masuk ke OSIS, jalanin, lama-kelamaan itu bakal hilang sendiri sih kalau dari aku pribadi, karena ngerasa aku punya tanggung jawab di sini. Tugasku bukan buat tebar pesona gitu, tapi Oke. lebih kayak aku nih penggerak gitu. Kalau Ah. misalnya aku nggak gerakin organisasi ini atau aku nggak bantu sama teman-temanku bareng-bareng, ya sekolah ini ya nggak punya kegiatan, ibaratnya cuman kayak kurang gitu loh, karena nggak ada kehadiran OSIS kan. Terus kalau misalnya cara mengatasinya, pertama kita negur dulu ya, nggak Iya. mungkin kan langsung kasih hukuman. Benar. Pasti komunikasi dulu, tanya kenapa, ada apa sih yang dicari dari OSIS, kembali ke konsep. Pas wawancara kan pasti mereka ada ya, Iya ada masuk wawancara OSIS buat itu mau masuk. ngapain kan Heeh. gitu. Nah dari situ mungkin kita bisa ngingatin, ini loh kamu tuh tujuannya bukan ini, pertamanya kamu buat cari pengalaman, kenapa tiba-tiba malah mau tebar pesona gitu. Iya benar. Jadi komunikasi dulu, kalau misalnya memang dari kita nggak bisa, kita coba ngomong ke pembina. Nah itulah gunanya pembina, jadi ngasih arahan ke kita gitu. Jadi kalau misalnya dari pembina emang udah nggak bisa juga, baru itu nanti ngomong ke atasnya lagi. Kalau kata dari atas, ya udah surat peringatan, berarti kita Iya. harus ngeluarin surat peringatan. Jadi Oh. harus komunikasi dulu sih. Kalau tanggapan dari kakak Taufik tuh gimana itu? Apa tadi ulang? Yang tadi kayak Kenapa out? Iya. Kenapa anggota OSIS banyak yang out dulu gitu? Habis itu yang tadi. Yang ibaratnya pansos lah ibaratnya. Oh, itu. Buat masuk OSIS buat pansos doang. Iya sudah. Jawabannya kurang lebih sama kayak kayu tadi, mental sama tujuan utamanya gitu kan, udah melenceng dari awal. Kalau aku mikirnya tuh gini, OSIS itu yang paling penting tanggung jawab, komitmennya itu 2. Kalau soal ketenaran itu bonus lah anggapannya, followers itu bonus lah Iya. anggapannya. Intinya 2 itu, kalau bisa berkomitmen sama bisa bertanggung jawab, berarti bisa bertahan di OSIS. Dah, itu aja. Tapi ada rasa kesel nggak? Pernah rasa kayak marah gitu? Tebar pesona banget sih. Iya, Ah. iya, kayak gitu-gitu pernah nggak? Kalau kesel tuh enggak, gimana ya rasanya tuh kayak sebatas itulah,
nggak suka aja gitu kan. Kayak mungkin gimana sih Nggak katanya suka. maunya gini. Iya, nggak suka sama tingkahnya, bukan sama orangnya gitu. Iya, benar sih. Ini pertanyaan mungkin cukup penting nih buat adik-adik kelas kita yang mau masuk gitu ya, atau yang masih kelas 10. Kapan sih ada rekrutmen buat OSIS? Buat Nah, untuk LDKS berarti ya. Iya. Iya. Untuk LDKS ditunggu aja kabarnya. Soalnya kan masih saat pandemi gini, dari Kepsek susah buat ngasih persetujuan, perizinan. Soalnya kan lebih penting kesehatan. Iya. Soalnya percuma kalau udah LDKS tahu-taunya sakit nanti. benar sih. Nanti malah keluar lagi karena alasannya OSIS sakit. Benar. tapi dalam jangka waktu dekat ini pasti ada ya kan? Ada, Tinggal cuman tungguin aja. jangan nggak nentu sih, soalnya karena bagaimanapun kan ini kan rencana itu bisa dibuat tapi yang di atas yang menentukan kan. Iya, benar. Nah gitulah pokoknya. Infonya bisa dapat di mana Kak? Bilangin gitu. Di IG osis.skensa bukan OSIS.skensa. ya osis.skensa. Nanti ada pengumumannya kok. Di bawah. Nanti ada nih sini nih. Nah, Sini nih, di sini. editor IG editor. osis.skensa. Editor. Biasanya di situ kalau info tentang sekolah, seputar siswa, sekolah gitu, event biasanya di IG itu. Suka dukanya jadi OSIS nih. Kita udah mulai masuk ke akhiran acara gitu. Jadi kita udah mulai ke suka dukanya jadi OSIS. Yang udah pernah ngerasain dulu kali ya. Iya. Aku duluan. Yang udah lulus. Anda sudah pernah, mohon maaf. Suka dukanya sukanya pengalaman, terus dapat relasi ya yang pasti. Iya. Kayak kita kan beda jurusan gitu, SMK ini beda-beda jurusan, terus tiba-tiba disatuin di satu organisasi, dapat banyak teman gitu. Terus tuh dapat momen waktu bareng-bareng sama pengurus OSIS tuh kayak beda banget rasanya, kayak ini keluarga aku, keluarga baru sih, dapat keluarga baru gitu. Jadi kayak misalnya komunikasi juga lebih enak, kayak kita perlu info nih tentang jurusan A di sekolah ini kayak gitu. Jadi kita bisa komunikasi kan. Jadi relasi itu penting juga di OSIS yang bisa aku dapetin. Itu sukanya sih. Kalau misalnya dukanya apa nih? Banyak. Terlalu banyak. Dukanya ya mungkin yang udah disebutin sebelumnya ya. nah, benar. Kayak misalnya dapat kritik dari orang-orang sekitar, belum lagi dapat tantangan sama ancaman tersendiri lah buat masuk OSIS itu sendiri gitu. Iya sih. Gitu sih. Kayaknya dukanya itu kayak ya klasik lah. Nah, klasik aja Iya, gitu. biasa. Masalah umum. Iya, Iya. masalah umum. Kalau dari topik sendiri? Pasti kopas lagi nih. Iya. Masalahnya dia duluan. Dia ngambil semua nih. Iya, Nggak kebagian. Suka sukanya pengalaman, relasi sama, kurang lebih sama ini sama. Terus lebih banyak belajar lah dari OSIS. Cara bertanggung jawab, cara ngatur waktu, cara bisa public speaking yang baik, kayak gimana. Banyak dapat temen dari Dari jurusan luar lain, juga. dari sekolah lain, bahkan dari provinsi lain atau kota lain juga dapat. Kalau dukanya apa ya? Sama sih. Yang Yang cuma klasik dikata-katain lah. gitu. Iya, sama. Klasik. Mungkin apa ya? Ya udah itu aja deh, sama aja sebenarnya. Umum aja lah masalahnya. Masalah umum ya. Ini pertanyaan pribadi ya. Iya. Kalian nih ikut OSIS tuh dari kapan? Dan tertarik untuk OSIS tuh kenapa? Itu kan harus ada alasannya itu. Aku duluan. Ya udah. Kalau misalnya dari aku sendiri bukan dari SMP ya. Kalau Upik dari SMP ya, Pik? Sama. Angkat jawaban kita sama loh sebenarnya ini. Kalau aku Dari sendiri SMP. dari SMK, nggak terjun di SMP. Jadi waktu itu masuk SMK, terus kayak ngeliat-ngeliat gitu kan, terus tertarik lah masuk OSIS.
ya ada konsep buat caper, ada sih kayak Pasti gimana tuh dong, kenapa untuk pertama gitu. kali. Terus tuh mikir juga kan kalau misalnya kita OSIS atau ikut organisasi kenal guru, otomatis lobiannya banyak. Iya, Gitu. Jadi kayak lebih enak aja komunikasi sama guru gitu sih. Jadi itu kayak pertama buat deket sama guru itu konsepnya, padahal konsepnya salah banget sih. Terus tuh ada unsur capernya juga, tapi semakin kesini kayak semakin sadar kapan lagi gitu. Iya. Aku bukan cuman sebagai pengamat tapi sebagai penggerak gitu sih. Kalau misalnya aku jadi pengamat terus, ya kapan aku bakal di titik ini terus gitu. Iya, benar. Jadi makanya kemarin mau masuk OSIS karena mau jadi penggerak juga gitu. Mau berkontribusi juga lah, nggak cuman jadi siswa yang sekolah pulang gitu. Bener. Bener juga, bener. Kalau dari Rupik? Dari awal mula OSIS. Iya. Kalau OSIS awal mulanya itu kelas 8 SMP. Kelas 2 SMP lah anggapannya. Tapi itu nggak jadi pengurus inti. Iya, Kalau iya. SMP itu pengurus inti cuman di seksi aja, di sekbid aja, nggak sampai ke pengurus inti OSIS. Baru lanjut ke SMK. SMK lanjut lagi karena pengen nerusin dari SMP kan, nambah pengalaman lagi gitu. Sama sebenarnya mau ada unsur-unsur pansos dikit lah, ada unsur pengen nambah followers gitu kan. Tapi mikir lagi kalau tanggung jawab itu lebih berat ternyata. Komitmen itu susah. Iya. Ya, bener. Satu kata tapi susah dilakukan. Susah, itu susah. Kalau misalkan bisa cuman dia nggak mau, itu lain cerita ya. Nah, benar. Lain cerita kalau misalkan kita nggak bisa tapi nggak mau coba, itu beda lagi. Iya. Jadi kalau dari OSIS itu bisa nyoba hal-hal yang baru lagi gitu. Ya. Kalian ini kan pernah jalanin event kan? Event terbesar kalian yang selama di OSIS gitu. Event apa? Paling besar gitu. Paling Sama sih. Iya, event apa? Itu kan pasti ada kan? Food sekolah Buat sekolah 24. 24 tahun Skensa. Skensa. Kenapa sih itu bisa bikin kalian bawa, wah ini event signature kami gitu? Kenapa? Karena itu emang hari paling ulang tahun besar, sekolah. hari ulang tahun sekolah. Terus kita cari dana sendiri juga ya. Iya. Nggak cuma dari sekolah, tapi kita juga cari dana gitu. Jadi kayak lebih berasa perjuangannya sih itu. Cari dananya mulai dari bati-bati sampai ke Banjarmasin, keliling. Dapatnya cuma satu. Iya. itu Itu seru juga ya. Itu gitu pun lagi ya kan? Iya. Kok aku tahu sih? yang itu Astaga. yang brand minuman itu loh. Iya, yang itu. itulah. Yang lagi Pokoknya viral ya. Iya. Iya, yang itu. Yang lagi viral. Yang itulah pokoknya kan. Itu Kok aku tahu ya? itu Kok aku juga banyak tahu ya. suka dukanya paling banyak di situ. Iya bener. Tapi seru kan? Seru. Kayak kalau sambil-sambil jalan-jalan. Iya, enggak Itu. juga sih sebenarnya. Jualan sih lebih tepatnya. Jualan sih tepatnya itu. Tapi kekeluargaannya lebih berasa. Iya, lebih berasa sih. Jadi itu cerita tentang HUT dikit kali ya. Boleh, Bisa, boleh, bisa, boleh, bisa, boleh, bisa. boleh. Ceritain aja, boleh. Itu HUT ke 24 tahun. Awalnya itu banyak yang bilang gak bakal bisa jadi. Banyak. Diremehin banget ya kan pada saat itu tuh, sumpah diremehin Dari banget. beberapa netizen sekolah bilang gak bakal bisa jadi, acaranya bakal jelek gitu kan. Bakal gagal. Bakal gagal intinya. Padahal belum jalan itu loh. Dari situ ada sama teman satu lagi kan yang Iya. jadi otak gitu lah dari kegiatan kemarin itu. Torik dari jurusan Boga. Oke. Gitu. Nah, Torik, Angkatan hai. Upik juga. Shadow tertarik. Itu bertiga kami nih yang merasa tertantang jadinya. Karena gimana ya, rasa kesel aja sih, belum Iya. jalan lagi acara, belum dicoba tapi udah dibilang gagal. Diremehin banget. Iya, tahu dari mana gitu kan. Heeh. Jadi mulai work hard lah, try hard lah untuk event HUT itu. Mulai dari cari dana, eventnya dimatengin sematang-matangnya lah Banyak pokoknya. banget dramanya juga. Dramanya banyak. Mulai dari drama internal sampai eksternal OSIS gitu. Bahkan mulai dari technical meeting aja udah ada dramanya kan. Iya.
Jadi emang tantangan tersendiri dan itu emang paling berat sih bagi kita. Tapi alhamdulillah sukses. Alhamdulillah. Wow banget ya Baik. acaranya. Banyak banyak juga omongan-omongan pedas gitu kan diomongin secara langsung. Tapi bisa aja diatasin. Kalian bangga nggak sih kalian pernah bikin itu semeriah itu gitu? Bangga, Banget. bangga. Bangga banget. Perjuangannya itu soalnya yang susah. Terus ke keluarganya kayak berasa banget sama anak-anak OSIS tuh kayak dapet aja gitu. Kalian bisa cek aja langsung di bawah ini ada link di deskripsi, ada link buat semeriah apa sih gitu pada tahun 2000 tahun berapa ya? Tahun 2019 gitu. Shout out aja buat Om Syam dari Humas SMKN 1 Banjarbaru gitu. Itu langsung aja lihat di deskripsi. Itu bagaimana kemeriahannya gitu. Pada saat itu kalian pasti di sana tuh pasti ada permasalahan tentang dana kan. Kalian katanya nyebar proposal. Itu kira-kira berapa proposal sih yang kalian sebar itu? Total seingat 30-an ada deh. lebih 43-an. Banyak banget itu. Soalnya nggak cuman perusahaan yang ada di sini. Iya, di Perusahaan luar. yang di luar ada juga disebarin soalnya. Yang keterima sebenarnya banyak. Tapi kita cuma milih satu. Cuman milih satu karena yang untuk perusahaan ini itu sifatnya mengikat. Iya, benar. mengikat. Kayak MOU. Mm-mm. Jadi susah. Dia maunya satu aja gitu. Jadi kita lepaskan yang kemarin itu yang sisa-sisanya itu kita Sisa-sisanya lepas. Padahal lumayan, tapi ngambilnya yang cuma satu itu aja. Karena itu yang paling besar dampaknya untuk pendanaan. Banyak cerita yang seru kayaknya. Pada saat itu apa sih di pikiran kalian kok bisa ngundang salah satu bisa dibilang signaturnya buat Banjarmasin lah kayak gitu. Anissa Cahyani. Iya. Anissa Kenapa Cahyani. kalian pikirnya Anissa Cahyani bukan kayak misalkan kayak Tommy Kaganangan dan lain-lain gitu? Nah, benar tuh. Kalau Anissa Cahyani, kami mau ngangkat lagi Anissa Cahyani karena dia kan pernah mewakili Kalsel juga kan buat di acara The Voice kalau nggak salah. Iya benar. Sama untuk kemarin itu buat kontak Anissa Cahyaninya kami lebih gampang karena Torik si yang anak boga itu teman kami. Dia punya kenalan yang deket sama Anissa Cahyani gitu. Jadi lebih gampang untuk prosesnya. Terus kenapa Anissa Cahyani? Karena emang paling relevan kali ya Iya. buat Iya. anak-anak SMK kayak kita gitu. Anak Terus muda. kemarin bukan cuma Anissa Cahyani doang sih, sama bandnya juga kan. Wah, jadi rindu masa-masa. Masa-masa jayanya Iya. tersebut ya kan sebelum corona menyerang. Nah. Oke, ini mungkin pertanyaan buat akhiran banget nih gitu. Kesan-kesan dan motivasinya buat adik kelas yang baru nanti mau masuk. Nah, benar gimana? tuh. Apa? Upik dulu lah. Anda lah yang sudah lulus. Jadi kalau misalnya dari aku, stop berpikir untuk bilang OSIS itu penuh dengan senioritas. Stop, jangan bilang gitu dulu, tapi cobain dulu masuk gitu. Terus jangan pernah beranggapan masuk OSIS itu buat pansos. Gak bisa gitu, kecuali emang kayak kamu punya dampak di sekolah ini. Karena ikut OSIS itu juga gak terlalu berdampak gitu, kamu harus punya prestasi gitu. Kalau cuma organisasi doang nggak bisa gitu. Jadi kayak jangan mikir pansos, terus gak usah lah mikir ibaratnya OSIS itu penuh kekerasan. Jadi masuk aja dulu gitu, coba aja dulu. Gitu sih kalau dari aku. Gede Upik? Buat adik-adik kelas yang mau masuk, yang pasti pertama persiapkan diri ya kan. Persiapkan mental, persiapkan pengetahuan biar nanti pada saat LDKS lebih mudah untuk jalannya. Jalannya masuk ke OSIS itu lebih mudah. Terus siapin tujuan yang benar-benar bakal dijadikan tujuan selama di OSIS. Jangan tujuan yang cuman untuk gitu. periode sementara gitu kan. Cuman untuk pansos atau mau coba-coba, jangan mikir kayak gitu. Karena nanti pasti akhirnya nggak bakal sesuai ekspektasi, pasti bisa berhenti di tengah jalan atau gimana. Terus untuk persyaratan masuk OSIS juga
itu dicari tahu bener-bener itu kayak gimana syarat dan klasifikasinya untuk masuk OSIS yang bisa jadi pengurus OSIS yang baik itu gimana. Udah itu aja sih intinya, persiapin diri buat lebih baik Ya. buat masuk OSIS. Nah, itu tuh dari Kakak Taufik dan Kak Ayu ya. Kalau yang mau ikut OSIS itu ada kisi-kisinya ya lah ibaratnya ya kan. Kalau mau ikut OSIS. Jadi kalau ya adik-adik kelas kalau mau masuk OSIS langsung dicek aja di IG-nya, di DM, ditanya-tanya. Adminnya Pengurus ada OSIS Ada. langsung pengurus OSIS itu sendiri. Gak usah takut lah. Iya. Santai aja kalau Santai. di OSIS santai aja. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bicarakan. Kalau kalian masih penasaran dengan OSIS SMK 1 negeri ya. SMK Negeri 1 Banjarbaru, langsung komen aja di bawah. Nanti kita bikin part 2-nya. Kalau nanti bisa bilang lebih banyak pertanyaan lagi, nanti kami berikan part 2-nya gitu. Iya. Terima kasih juga kepada Kakak Topik dan Kak Ayu menyempatkan waktu untuk datang ke podcast ini meski dalam keadaan puasa ya. Iya. Kirain ada nasi kotak tadi. Enggak. Wah, ada aja ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, bisa kita bahas. Selebihnya nanti di part 2 deh. Kalau ada waktu gitu. Ya. Rame lah. Amin. Moga aja kedepannya kalian bisa Kak Ayu bisa lulus gitu lebih cepat, Kak Taufik bisa langsung masuk ke perguruan tinggi, Amin. langsung lulus lebih cepat juga gitu supaya bisa lebih cepat lah suksesnya gitu. Ya, Moga aja benar, gitu. Amin. Ya. Nah, penutup nih, satu kata untuk OSIS MK 1 Banjarbaru. Satu kata doang. Satu kata. Duluan. Enggak mau dulu. Duluan lah. Ya siapa duluan? Kita nggak ada jargon soalnya. Nggak ada jargon nih. Yang terlintas di otak kalian aja deh. Kata-kata kita banget ya. Iya. Jadi kalau misalnya dibilang OSIS Kensa Bisa. bisa. Oh, bisa. Bisa. Oke. Don,